Bagaimana di sini disebutkan bahwa orang-orang kafir menyembah selain Allah Subhanahu wa taala sesembahan yang tidak bisa memberikan bahaya wala yanfa'um dan tidak bisa memberikan manfaat. Wa yaquluna dan mereka berkata haula mereka syufa'auna indallah. Perhatikan, syufa'a. Jadi di sini orang-orang kafir meyakini bahwa Allah asy-syafi. Asy-syafi huwa min rububiyyatihi ta'ala. Apakah berarti di sini orang kafir ini dia mengimani rububiyah atau enggak nih dalam konteks ini? Silakan. Itu tidak. Berarti Iya. di sini orang kafir Quraisy tidak mengimani rububiyahnya Allah ya. Rububiyahnya secara tidak, yang dimaksud itu adalah fil jumlah, hanya sebagian saja. Yang Awas. tidak seperti nubuwah itu kan diingkari juga. Kan di antara af'alullah itu kan nubuwah. Yani Berarti irsal ar-rusul. berarti cuma apa namanya? Dia itu cuma iman bi ba'di. Ya, Bukan fil jumlah. semuanya. Ya, fil jumlah. Nah, oke. Apakah mengimani ba'da rububiyatihi tapi mengingkari sebagian rububiyahnya lain bisa disebut sebagai bertauhid rububiyah? Tidak, la. Tidak, oke. Berarti kalau tidak, di sini dia mengimani misalnya nih, andai kata andai kata saya taslim sama teman-teman salafi. Kalau di sini orang kafir Quraisy meyakini Allah Ar-Razik misalnya pemberi rezeki. Tapi kan dia orang kafir ini mengingkari bahwa Allah Asy-Syafi. Berarti kan kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah karena dia mengimani sebagian dan menafikan sebagian, berarti belum bisa disebut bertauhid rububiyah. Tapi kenapa kemudian dikatakan oleh teman-teman Salafi Wahabi bahwasanya oh enggak orang kafir Quraisy ini bertauhid rububiyah. Ini mad dalil ala dalik ya ini. Iya, sehingga itu Yai Ghazali ya, kalau mengatakan dengan mutlak seperti itu bahwa musyrik Quraisy ini bertauhid rububiyah terus dia stop, tidak ada penjelasan setelahnya, maka ini galat. Karena sebagaimana yang anak pelajari juga dan anak ada Qaulun Taimiyah itu dikatakan bahwa fil jumlah, hanya sebagian, tidak mengatakan bahwa berarti mereka bertauhid rububiyah secara utuh, tidak. Oke, berarti pertanyaan saya kembali, saya ulang. Berarti orang kafir Quraisy tidak bertauhid rububiyah, betul? Oke, ya. Oh, ya sudah selesai berarti diskusinya. Ya. Alhamdulillah. Jadi dia harus dispesifikkan. Nah, ini berarti kesimpulannya bahwa perkataan Muhammad bin Abdul Wahab, adapun pengakuan Wahabi yang mengatakan orang-orang musyrik bertauhid dengan tauhid rububiyah, berarti ini sudah jelas salah. Gitu Ustaz kan? Itu lagi ya, lain yang Bang Kunante ya. Kalau perkataan Al-Imam Syekh Muhammad bin Wahab itu menggunakan kata yukir. Bukan yuwahid fi rububiyah, tapi yukir dalam kitab-kitabnya. Kalau ini Itu di mana? Ustaz Darul Kimar, Darul Kimah, mengimani wajib nggak sih mengimani tauhid tiga tauhid ini, metode tiga tauhid ini? Wajib mengimani. Kalau untuk metode dengan banyak ya. Di kitab Kaifa Nafhamut Tauhid itu di situ disebutkan wajib. Barang siapa yang tidak mengimani tiga tauhid ini maka dia lam yakun musliman. Hai, ar-rajul la yuhtaju bihi ya. Ya, Oh, artinya kalau memang kita kita taslim juga bahwa rajul tetap memaksa harus menggunakan tiga tauhid ini. Ar-rajul la yuhtaj bihi, al-insan la yuhtaju bihi. ya udah, khalas selesai. Apa yang mau didiskusikan? Udah selesai. Tapi sudah jelas ya bahwa apapun kemanapun dipelintir tetap tidak mengatakan bahwasanya orang-orang kafir itu bertauhid dengan tauhid rububiyah. Dan anak rasa Gimana, tidak ada salafi juga mengatakan begitu, Ustaz.
Nah, berarti antum menolak perkataan Muhammad bin Abdul Wahab gitu. Yang Jadi mana yang antum mana harus yang mana? menjelaskan maksud Perkataan. Oke, Muhammad bin kita Abdul jelaskan. Wahab. Abu Jahal dan Abu Lahab itu beriman dan bertauhid kepada Allah, dan keimanannya itu lebih dibandingkan dengan orang-orang muslim yang bertawasul. Nah, ini gimana nih Ustaz Nurul Kalau itu kan Hikmah? perkataan dalam kitab Kaifa Nafhamu Tauhid, bukan di Syekh Muhammad Abdul Wahab kan? Itu Kitab Muhammad Ahmad. Risalatul Mufid. Nah, kitab dalam syarah bukan. Risalatul Mufidah karangan Muhammad bin Abdul Wahab. Lala yang mengatakan itu afdol min apa ini? Yang akhlasu imanan itu kan dalam kitab Kaifa Nafhamu Tauhid, bukan dalam kitabnya Syekh Tapi Muhammad Abdul seingat Wahab. saya, Ibn Qayyim al-Jauziyah juga mengatakan demikian, seingat saya Ya, ya. mungkin iya ya, nanti kita akan bahas itu ya. Cuma yang mau dijelaskan oleh para imam ini adalah bahwa orang-orang musyrik Quraisy itu memang mereka meyakini, beriman bahwa Allah itu adalah penciptanya, pemberi rezeki, yang menghidupkan, yang mematikan. Itu yang akan dijelaskan. Artinya lisihati imani itu yang adapun yang mengatakan iman pertama kali di Quran bukan dari Muhammad Abdul Wahab. Itu kan kalau Berarti salah ya orang-orang yang kemudian menyatakan orang-orang kafir Quraisy bertauhid rububiyah secara keseluruhan, itu salah ya. iya salah. Kalau mengatakan secara keseluruhan itu salah, Kiai. Sudah selesai lah. Karena biasanya kalau kita lihat ibarah-ibarah yang sering datang, biasanya kalau sampai dia menggunakan yuwahidunahu fir rububiyah, biasanya datang setelahnya tamyiz. Ada tamyiz khaliqan wa raziqan dan itu. Nah, maka yang dibahas itu tamyiznya itu. Soalnya berarti dalam aspek apa saja tadi? Mohon maaf. Yang bisa dikatakan dia bertauhid rububiyah? Empat itu doang. Empat itu doang. Tapi kayaknya ada yang lain, Al-Mudabbir juga, Mudabbir. Di dalam misalnya ya, dalam surat Al-A'raf ayat 172, Allah Subhanahu wa taala berfirman menghikayahkan Firaun. Wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Perhatikan bagaimana orang-orang ketika itu mengimani bahwasanya Firaun itu adalah pakai kata-kata Rabbun. Berarti kan di sini juga menafikan akan rububiyatillahi ta'ala, betul? Ini kalau kita rujuk ke ayat yang tadi wa mayu minu aktsaruhum, itu kan ada kata aktsar di situ. Jadi tidak semua. Kita tahu juga di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada majus, memang ada yang memang percaya, bukan ada yang percaya bahwa Allah itu bukan yang menciptakan, ada majusi dan yang lain-lain. Ini adalah hikayat aktsaruhum, aglabiyah. Jadi bukan berarti kita mengatakan bahwa seluruh kafir yang ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu beriman bahwa Allah adalah penciptanya. Tidak semua, hanya sebagian besar mereka, sebagaimana dari ayat ini. Bentar, Anda mau tanya, antum memahami ayat ini bagaimana? Maksudnya setelah menjelaskan ayat ini, penggiringannya itu gimana? Ini Ana coba begini aja. Ya. Yang dimaksud ini bahwa sebagian besar itu orang-orang Quraisy itu mereka meyakini bahwa Allah itu sang pencipta, Allah yang menghidupkan mereka, Allah yang mematikan mereka. Maka ada konsekuensi yang datang setelah itu, sehingga itu para ulama mengatakan ar-rububiyatu taqtadi al-uluhiyah atau tastalzim al-uluhiyah. Artinya apa? Ketika kita mengatakan bahwa Allah adalah pencipta kita, Allah yang menghidupkan kita, Allah yang mematikan kita, maka kita wajib untuk memurnikan ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kena hujahnya di mereka itu kan di situ. Kenapa mereka meyakini bahwa Allah pencipta tapi mereka tidak memurnikan ibadah mereka kepada Allah? Itu kan yang dihajar. Sehingga itu ayat-ayat rububiyah kalau kita lihat secara keseluruhan itu adalah al-ihtijaj 'alal musyrikin. Hujjah alaihim, yakni hujjah kepada mereka. Sekarang gini, tadi kan siapa antum pakai ayat ini, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun.
Kemudian Abul Khair tadi mengutip pernyataannya Imam At-Tabari. Sekarang gini, saya coba ya, bagaimana sih Imam At-Tabari menafsirkan ayat ini? Coba kita perhatikan bareng-bareng. Saya ikut masih dalam koridornya Abul Khair. Ini tafsir At-Tabari. Wa ma yu'minu aktsaruhum illa wa hum musyrikun. Al-qaul fi ta'wili qaulihi ta'ala wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Qala Abu Ja'far berkata, yaqulu ta'ala dzikruhu wa ma yukiru aktsaru haula. Dan tidaklah mayoritas mereka mengakui alladzina wasafa azza wa jalla sifatahum biqaulihi, yang mana Allah mensifati mereka dengan wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ardi yamuruna 'alaiha wa hum anha mu'ridun. Nah, wa ma yukirun ya, ini kan koma ketemu koma. Wa ma yukiru aksaru haula billahi annahu khaliquhu wa razikuhu wa khaliqu kulli syai'. Jadi dari ayat ini justru Imam At-Tabari mengutip bahwa mereka, mayoritas mereka tidak mengimani bahwa Allah lah penciptanya, Allah lah pemberi rizkinya, dan Allah lah pencipta segala sesuatu. Gimana untuk memahaminya ini? Ini saya masih dalam lingkup penjelasannya Abul Khair ya di tafsir At-Tabari. Silahkan. Iya. Sehingga itu kalau dilihat di ayat, kalau yang di ayat wama yang di ayat di atas itu Zat, itu kan ma'am nafi ya. Iya. Terus setelahnya datang istitsna kan? Ya. Berarti dengan kata lain wa yu'minu aktsaruhum billah wa hum musyrikun. Bukankah begitu ya? Berarti mayoritas mereka beriman tapi mereka syirik kayak gitu. Iya, itu yang ini, sehingga itu ada yang mengatakan kok bisa mereka dikatakan beriman tapi datangnya syirik. Kan ini dua kata yang berlawanan. Ya, mereka sekarang itu tidak mengimani atau tidak meyakini. Ini kan wa ma yu'min itu kan wa ma yukir kan? Iya, wa ma yu'min wa ma yukir. Wa ma yukir. Wa ma yukir bi anna azza wa jalla khaliquhu wa raziquhu wa khaliqu kulli syai'. Salam kenal dari Mahum anna lahu waladan ta'ala Allahu amma yaqulun. Idzan kanu yusyrikuna yani al-musyrikun yusyrikuna bima yani idzan annahum yusyrikuna bi anna Allah ta'ala khaliq, bi anna Allah ta'ala razik, bi anna Allah ta'ala khaliq kulli syai'. Tamam? Iya, jadi kalau yang di perkataan Imam Abu Ja'far itu wa ma yukirru, di situ ma mausulah ya, bukan manafi. Loh, gimana? Ini kok bisa jadi mamausulah? Ini kan pentafsiran daripada ayat ini. Tidak, coba dilihat. Wa ma yu'minu wa ma yukir. Tidak. Coba lihat, tidak ada ai di situ ya. Ayo, anak-anak mafhum ya ini. Ini penjelasan dari cobalah dari siakul kalamnya aja udah sama. Wa ma yu'minu aksaruhum wa ma yukiru aksaru haula aksaruhum aksaru haula. Apanya yang mau dibedakan? Ini manafi, ini jadi mamausul. Itu gimana ceritanya? Coba dilanjut ya. Wa ma yukiru aksaru haula billah. Ya, wa ma yukiru ini kan koma. Okay. Koma ini kan penjelasan dari haula. Koma itu ditutup itu kan. Haula ditutup ya. Alladzina wasofa itu kan ditutup. Ya, tutup. Jadi jumlahnya wa ma yukiru aksaru haula billahi annahu khaliquhu wa razikuhu wa khaliqu. Aywa. Bahwa mereka di situ adalah nafi, maka kalimat annahu itu tidak perlu. Ini menjadi penjelasan dari ayat yang ini. Makanya kan bagaimana pentafsirannya di sini? Wa ma yukiru, dan tidaklah mereka mengakui mayoritas mereka. Di situ mausulah ya. Oke, kenapa kok mau mausulah? Alasannya? Ya, alasannya karena kalau kita baca jumlah ini
Kalau seandainya dia nafi, kalau ini kan saya ini jelaskan. Kalau dia nafi, wa ma yukirru aktsaru haula billah. Kalau dia pakai nafi di situ, maka mayoritas mereka tidak beriman kepada Allah. Terus datang jumlahan setelahnya annahu khaliquhu, itu akan rancu. Ayo. Enggak rancu. Mayoritas mereka tidak beriman kepada Allah, bahwa ini kan annahu ay anallaha ta'ala, betul? Lala, kalau seandainya nafi keseluruhan, Apanya yang lala? tidak. Kalau nafi, ini ada beberapa hujah anak kenapa anda mengatakan mausulah di situ. Ya, Mungkin silakan. kalau memang ada ini, ada apa namanya? Karena kalau seandainya di sini dinafikan bahwa mereka tidak berikrar, maka yang riwayat yang datang setelahnya dari Ibnu Abbas dan yang lainnya dari Ikrimah ini bertentangan dengan ini. Pertentangannya dari segi Ini kalau Ibnu Abbas mengatakan min imanihim, ini kan jelas. coba yang mana itu? Nomor berapa? Yang hadatsana Ibnu Waqi', Di bawahnya dong. yang riwayatnya langsung, iya setelahnya langsung, yang 19. Haddatsana Ibn Waqi' qol haddatsana Imran bin Imran ibnu Uyainah an Atha bin Sa'id an Sa'id bin Jabir Jubair. an Ibnu Abbas wa ma yu'minu aktsaruhum billah ay al-ayah qala min imanihim aywa wa ma yu'minu aktsaruhum billah ay aktsaruhum ini kan aktsaru haula idza qila lahum man khalaqas sama Iya, jadi kan ada kata min imanihim itu kan berarti imannya ada ya kan? Penjelasannya min imanihim itu kan di antara iman mereka, itu kan begitu cara menjelaskannya. iya Seandainya, qala min imanihim ya, jadi makanya saya kan tadi katakan lau salamna dengan ini maka gak bisa kita ratakan bahwasanya mereka mengimani semua rububiyahnya. ya betul. Makanya itu malah sesuai justru dengan penjelasan yang Abu Ja'far ini bahwa mereka itu tidak ada tanakut mengakui nanti ya, Allah ada sebagai tanakut. Khalik, Razik dan Khalik. ada tanakut ya. Gak ada tanakut. Coba gini lah sekarang ini. Begini. Ana mau tanya ke antum. Ini antum menganggap ma-nya mausulah kan? Itu mah mausulah. Apa secara ini kita sekarang bahas ilmu alat. Bagaimana ma ini bisa menjadi ma mausulah di sini? Begini, coba gimana cara jelasnya kalau ada papan itu. Itulah Anda bilang tadi, kalau memang di sini adalah manafi, artinya yang berarti mayoritas mereka tidak beriman dengan Allah. Itu sudah cukup, tidak perlu khaliquhu wa raziquhu itu, karena tidak beriman dengan Allah sudah menafikan keseluruhan. Itu Dan ini akan bertentangan dengan perkataan Ibnu Abbas, ada tanakut nanti. Al-Imam At-Tabari mengatakan di sini mereka tidak beriman dengan Allah sebagai pencipta, dan sedangkan di sini beliau mendatangkan riwayat dari Ibnu Abbas mengatakan min imanihim, di antara keimanan mereka. Allah ya. Itu bukan cuma satu riwayat, ada Ibnu Abbas, setelahnya ada riwayat dari Ikrimah dan yang lainnya. Itu tanakut. Coba antum mungkin ada ahlul lugha yang di situ dan dibacakan, coba wa ma yukirru aktsaru haula ini, terus billahi annahu khaliquhu wa raziquhu. Coba ditanya. Ini biar gak panjang-panjang. Antum kan mengatakan ma-nya di sini ma mausulah kan. Apa syaratnya dia itu bisa menjadi ma mausulah? Kalau dia mausulah, dia bersambung dengan yang datang teks yang setelahnya, nusus yang setelahnya itu masuk ke akal loh. Nah, gini, di sini wa ma yu'minu aktsaruhum kan mausulah, isim mausul kan butuh sila dan aid ya. Ya, silahkan antum paling paham ininya ya. Loh, enggak. Saya kira semua orang yang belajar ilmu alat, semua orang yang belajar ilmu alat tahu isim mausul itu butuh sila dan aid. Ya, oke, terus? Oke, nah pertanyaan saya di dalam ayat di dalam lafadz ini, kalau antum menganggap ini sebagai ma mausulah, mana silahnya mana aidnya? Ini kan jadi yang dijelaskan setelah wa ma yukirru aktsaru wallati yukirru aktsaru haula billah annahu khaliquhu, itu dia. Iya, silahnya yang mana, aidnya yang mana? Silah dan aid putarannya. Ini dulu. Oke. Anak turunkan dulu. Yang santri jangan ketawa gitu kayak meremehkan gitu. Santai aja. Nah, gini. Nanti kalau misalnya di situ kan
Santai aja. Ini boleh aneh ngomong Ustaz Ghazali? Boleh silahkan. Dingin-dingin dulu, minum yang dingin-dingin dulu. Oke, di sini kan kalau di situ dikatakan dengan ma, yang lebih layak itu seharusnya kan man. Kalau man isim mausul kan itu diletakkan pada orang-orang yang berakal. Itu kan ta'aluk pada orang yang berakal. Sedangkan kalau ma mausulah itu bagi yang ketiadaan berakal. Iya, ghairu akil. Di situ kan lebih cocok kalau seandainya itu kan berbicara tentang manusia lah. Itu kan lebih cocok dibawakan dengan lafadz man. Kenapa di Mungkin situ ini ya, dengan lafadz man? mungkin host, menurut Ustadz Darul, orang kafir itu bisa masuk ke barang gitu. Ghairu akil kan nggak berakal mereka kan. Nah, itu sebetulnya kalau manafi kan udah betul Ustaz kan. Ma habis itu ada istisna di depannya. Jadi nafi kan isbat. Jadi sebut ketidakberimanan mereka Kalau tersebut. kata aksar itu gimana Ustaz? Kata aksar itu apakah akil atau ghairu akil? Aksarnya itu apa namanya, akilnya ini kan di humnya. Terus jadi ma di situ salah gitu. Iya. Loh, emma itu Ustaz dipakai untuk ghairu akil. Kecuali kalau misalnya antum memasukkan orang kafir itu ghairu akil, mungkin iya aja mungkin. Iya, ini ya, cengaset mausul itu kan kata sambung. Kata sambung kan butuh aid dan silah. Jadi di dalam isim mausul ada yang umum, ada yang khusus. Yang umum ada man dan ma, yang khusus ada alladi, alladaini, allati, allai dan lain sebagainya. Nah, yang saya tanyakan di sini kan man untuk akil, ma untuk ghairu akil. Misalnya, ma hada, apa ini? Hada ka'sun. Ini gelas. Gak mungkin dong aneh bilang man hada. Siapa ini? Kenapa? Karena ini gelas. Kalau aneh misalnya mengatakan gini, man daka. Siapa itu? Karena kenapa aneh pakai man? Karena dia manusia, dia akil. Gak mungkin aneh mengatakan madaka. Gak mungkin. Kenapa? Jadi karena dia akil. Leis ghairu akil. Gitu. Nah, Cukuran aneh habis bagus itu nggak? Aneh baru cukur semalam. bagus Ustaz. Nah, di sini dikatakan juga kalau ma itu diletakkan pada jawaban yang ditakdirkan. Jadi seharusnya kalau Ustadz Darul Qimah itu mengatakan itu ma mausul, berarti harus mentakdirkan persoalan di belakangnya. Tuh, Itu gitu Ustaz Ustadz Kunanta. Yang ditanyakan Ustadz Ghazali itu diperjelas dulu sudah. Aid dan silahnya itu mana? Oke, Yang terlalu siap. banyak dulu. Siap Ustaz. Ustadz Ghazali pindah alam tambah ganteng ya? Ini dari dulu dah kan. Allahumma sholli ala Muhammad. Astagfirullahaladzim. Makanya Kang Santri ya host, saya itu kalau tiap habis nge-live itu ada aja yang ngechat gitu. Ustadz Ya, udah nikah belum gitu. Masya Allah. Kenapa? Iya, ini saya ini punya anak, ini anak saya baru lulus mondok, mau nggak sama anak saya gitu. Padahal Ustadz Ghazalinya masih belum taik ya. Aduh. Ustadz Ghazalinya masih belum taik tuh. Udah banyak yang kode-kode. Itu dia anak asli itu. Monitor Abul Khair, Abul Khair monitor. Tadi kan belum selesai. Barangkali sholatnya sudah selesai. Monggo ditanggapi tadi. 3 pertanyaan yang dari Ustadz Hilman. Yang pertama, yang terakhir yang kayaknya yang lebih menarik, bahwa Asy'ariyah sama Ahlussunnah wal Jamaah ini beda iman tadi loh. Menarik itu kayaknya. Monggo. Monitor Pak Abul Khair. saya
Itu ya Ustadz Abdul Khair ya. Kan sudah, Ustadz Darul Himah kan sudah dapat kajian gratis. Sekarang ini Abdul Khair ini. Oh, beneran loh, daripada sampean les private. Gratis ini dikasih gratis. Masa iya masih tidak mau nerima, masih di itu kan. Saya tuh ini ya teman-teman ya, yang menjadi pertanyaan adalah kan gini, biasanya teman-teman Salafi Wahabi itu, jadi kalau ada kata Rabbun itu menunjukkan rububiyah. Nah sedangkan dikatakan bahwa aksarul musyrikin yu'minuna birububiyatihi ta'ala. Padahal nanti antum cari hadisnya, dikatakan bahwa malaikat munkar nakir nanti akan menanyakan kepada orang yang sudah meninggal, man rabbuka, pakai kata rabbun. Nah sehingga ketika dipaksakan bahwasanya man rabbuka ini adalah siapa Tuhan rububiyahmu, maka orang kafir pun juga bisa masuk surga. Kenapa? Karena yang ditanyakan di alam kubur rububiyatullah, bukan uluhiyatullah gitu. Betul nggak, host? betul Ustaz. Masuk surga semuanya. Kenapa? Karena orang kafir bertauhid rububiyah. Dan yang ditanyakan oleh Ya. malaikat munkar nakir, man rabbuka, siapa rububiyahmu? Berarti sesuai dengan perkataan Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, ya kan? Jadi orang-orang yang beriman itu akan masuk surga. Izin masuk ya Ghazali ya. Siap. Ya, jadi apa namanya? Tadi silah dan aidnya kan yang ditanya. Jadi silah itu adalah yukirru aktsaru haula billah annahu khaliquhu wa raziquhu wa khaliqu kulli syai'. Adapun untuk aidnya itu kepada al-mahdzuf yakni bihi. Karena aqarru yukirru Nah. itu wa ma yukirru Ada ayatnya yang wa ma yukirru bihi. Wa ma yukiru bihi, mana nabihi? Wa ma yukiru aksar haula. Wa ma yukirru bihi. Gak ada bihi.